Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Riyadi, NPM 211305126, Prodi Penjas kelas B angkatan 2021, ingin membuat tugas anatomi tentang otot, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Baiklah, saksikan video saya. Lalu yang selanjutnya yaitu otot lurik, sering juga disebut sebagai otot rangka. Otot lurik adalah jenis otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot ini digunakan untuk pergerakan tubuh. Otot ini memiliki tampilan berupa lurik yang bisa bergerak kehendak tubuh manusia. Bagian-bagian otot lurik yaitu yang pertama ada sarkolema. Sarkolema adalah bagian dalam otot lurik. Sarkolema ini berupa membran melapisi suatu otot sel. Kegunaan dari sarkolema adalah melindungi otot-otot. Dan yang kedua ada sarkosplasma, yaitu terdapat di otot lurik adalah sebagai cairan sel otot, berfungsi tempat miofibril berada. Lalu yang ketiga ada miofibril. Lalu yang keempat ada miofibrillament. Bagian selanjutnya ini berasal dari miofibril, yaitu sebuah benang-benang. Sifat-sifat otot lurik. Yang pertama ada konduktivitas, yaitu adalah sebuah kemampuan di mana otot memiliki keahlian untuk melaksanakan potensi aksi. Yang kedua ada iritabilitas, adalah sebuah rangkasan. Maksudnya adalah ketika otot mengalami sebuah rangsangan, maka otot akan otomatis mengalami sebuah reaksi. Lalu yang ketiga ada kontraktilitas, yaitu sifat ini memberikan otot dapat mempersikat ketegangan. Selain itu, otot juga mampu menciptakan ketegangan di antara bagian ujung-ujungnya. Lalu yang keempat ada relaksasi. Relaksasi adalah suatu sifat yang dimiliki oleh otot-otot. Sifat membuat otot dapat beristirahat. Biasanya relaksasi dilakukan sehabis otot mengalami sebuah kontraksi atau bekerja. Lalu ciri-ciri otot lurik, yaitu otot lurik memiliki serabut, jumlahnya mencapai ribuan serabut. Lalu yang kedua ada berupa silindris sehingga berbentuk panjang serta memiliki banyak inti sel atau multinukleus. Lalu otot bekerja di bawah kesadaran atau volunteer. Lalu secara universal otot lurik memiliki diameter 50 mikron serta panjangnya sampai sehingga 2,5 meter. Lalu otot lurik dapat bekerja dengan keras dan kilat dan juga gampang lelah. Lalu yang terakhir, otot lurik terletak pada bagian otot dada, otot paha, otot betis, dan semua rangka tubuh manusia yang bergerak. Ciri-ciri otot lurik yaitu memiliki banyak inti sel yang terletak di posisi tengah, memiliki garis yang melintang. Otot lurik jantung hanya terdapat di jantung. Lalu yang selanjutnya yaitu otot jantung, atau disebut juga dengan myokardin, yang terdiri dari kata myo yang artinya otot dan kardium yang artinya jantung. Otot jantung ini akan membuat jantung berpacu dengan cepat dan lambat berdetak tergantung kondisi tubuh. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh sel pacu jantung. Sel pacu jantung sendiri biasanya disebut kardiomyocyte atau sel otot mikrodiektel. Di dalam pacu jantung ini biasanya berisikan 1, 2, 3 atau bahkan 4 inti sel. Meskipun sebenarnya jarang juga otot jantung yang memiliki 3 atau 4 inti sel. Fungsi otot jantung yaitu satu, berfungsi dan berperan penting untuk membantu jantung dalam membawa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, sel otot jantung membantu kontraksi sel lainnya. Lalu yang ketiga, meremas darah agar darah keluar dari jantung. Lalu yang keempat, mengeluarkan dan membersihkan zat hasil metabolisme jantung atau karbon dioksida. Lalu sifat otot jantung. Sifatnya itu yang pertama, otot jantung memiliki banyak inti sel yang berada di bagian tengah. Dalam hal ini dengan halnya otot lurik. Lalu yang kedua, otot jantung memiliki daerah yang terang dan gelap. Yang ketiga, bergerak secara tidak sadar dan tidak terkontrol atau yang disebut dengan
involunter seperti halnya otot polos. Lalu yang keempat, memiliki serabut bercabang. Yang kelima, mempunyai diskus pembatas antar sarkomer atau disebut dengan interkalaris. Bentuk otot jantung yaitu seperti serabut-serabut. Cara kerja otot jantung yaitu jantung yang dibantu oleh otot jantung adalah organ yang bekerja terus-menerus tanpa henti agar bisa membawa darah ke seluruh tubuh dan untuk menjaga keseimbangan kerja sistem dan organ dalam tubuh lainnya. Otot jantung berkontraksi 70 kali per menit setiap harinya. Jenis-jenis penyakit dari otot jantung yaitu ada kardiomiopati dilatasi, kardiomiopati hipertropik, lalu dan juga ada kardiomiopati restritik, atau juga ada seperti arteriometrik dispalasi ventrik kanan. Cara menjaga otot jantung agar lebih baik yaitu pengertian otot polos. Otot polos merupakan salah satu dari 3 otot yang dimiliki manusia. Otot polos disebut polos karena tidak memiliki lurik, yaitu otot lurik. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar yang berada hampir di seluruh bagian tubuh. Menurut salah satu penelitian dilakukan oleh G. Gordon Betts dalam tulisannya yang berjudul Anatomy the Physiology, otot polos bekerja secara tidak sadar dan tidak membutuhkan energi yang besar dalam melakukan kontraksi yang berkelanjutan. Selain itu, otot polos juga menjadi penunjang utama dalam tubuh kita yang bergerak dalam waktu lama dan tanpa jeda. Hampir setiap bagian pada tubuh kita tersusun dari jaringan otot polos. Itulah pengertian dari otot polos. Lalu, apa saja ciri-ciri otot polos? Ciri-ciri otot polos yaitu berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, bersifat elastis, memiliki tebal sekitar 4 hingga 5 mikrometer, memiliki panjang sekitar 20 hingga 300 mikrometer, mempunyai satu inti sel terletak di tengah sel. Otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Lalu terdapat pada dinding alat-alat tubuh dalam bagian seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Letak otot polos yaitu dilansir dari National Center of Bioteknologi Informasi. Otot polos hadir pada seluruh saluran pencernaan, saluran pernafasan, pembuluh darah, pembuluh limfatik, dinding perut, kandung kemih, saluran reproduksi, rahim, prostat, sistem integumen, otot rambut, otot silaris, dan juga iris mata. Fungsi otot polos. Adapun beberapa fungsi otot polos pada tubuh yang perlu kita ketahui yaitu pertama, membantu pencernaan, kedua, detoksifikasi, yang ketiga, menjaga keseimbangan elektrolit, yang keempat, pengaturan tekanan darah, yang kelima, pengaturan aliran urin atau kemih, yang keenam, transportasi oksigen untuk jaringan.